didik baru tahun ajaran 2020-2021. Nah, kita sudah mulai memasuki gerbang SMK 26 Negeri 26 Jakarta. Yang pertama di sini kita lihat dulu. Ya, di sini kita masuki gerbangnya. Di sini adalah kantor satpamnya di sini, keamanannya, security-nya di sini, kantornya di sini. Kemudian terus ini tempat parkir manajemen di sini di depan. Kemudian ini lanjut ini di bagian depan dari sekolahan. Ini bagian depan dari tempat sini berkantor kepala sekolah. Kemudian juga tata usaha di sini berkantor semuanya. Ini bisa dilihat ini nanti kita masuk ke dalam ruangannya nantinya. Kemudian di sini juga terdapat kantor LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi P1 SMK 26 Jakarta. Kita lanjutkan, terus kita pelajaran masuk kita ke dalam sekolahannya. Nah, ini masuk dalam gerbang dalam lagi nih, gerbang kedua ini. Masuk gerbang kedua. Nah, di sini kita lihat di sini di atas sudahkah saya hadir awal waktu. Di bawahnya ada belajar, bekerja, membangun. Ya, nah, di sini terus kita lanjutkan lagi perjalanan kita ini menuju ke yang pertama. Karena kita jurusan teknik fabrikasi logam dan manufaktur, posisinya di depan, dia posisinya di samping masjid. Nah, disinilah masjid yang terdiri dari 2 lantai, di mana nama masjidnya di sinilah Al-Islah. Jadi pada siswa bisa nanti untuk sholatnya sesuai dengan waktunya, ini bisa tempat sholat. Kemudian di sini di depan ini, di sini juga terdapat nanti ini ada namanya yang disebut dengan ruang UKS. Nah, ini ruang UKS nih, biasanya ini ruang UKS ini, ya. Nah, di sini. Kemudian selain di sini ruang UKS, juga terdapat di ruang koperasi guru dan karyawan. Ya, nah di sini ruang koperasi guru dan karyawan. Kalau masjid ini bisa tempat kamu sholat nanti. Ini tempat wudhunya ada di bagian belakang. Kemudian buat yang perempuan, kemudian yang laki-laki ini ada lagi di dalam nanti tempat duduknya nih. Ada nanti bisa dilihat, ya, bisa dilihat nantinya. Baiklah siswa sekalian. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Kita akan menuju ruang teori, ya. Dimana pada ruang teori ini pelajarannya yang sifatnya normatif dan atraktif. Contohnya pelajaran apa? Matematika, bahasa Inggris, agama dan lain-lain. Kalau agama biasanya di masjid. Pelajarnya di masjid kalau agamanya, ya. Kemudian masuk dari gerbang utama kedua tadi, kita belok kiri. Nah, di sini nama ruang piket di sini nih. Nih, kita lihat di sini ada disebut dengan ruang piket. Ya, ruang piket. Nah, ini siswa-siswa kalau ada keperluan apa-apa nih melapor ke piket di sini nih. Ya, ini ruang piket. Nah, ini piketnya guru di sini. Kemudian terus kita menuju ruang teori. Sebelum masuk ke ruang teori, kamu absen. Nah, siswanya absen menggunakan fingerprint di sini. Ya, pakai ibu jari, ya, fingerprint. Semua anak-anak nanti didata dulu semuanya. Kemudian dipakai fingerprint absennya. Jadi bisa terbaca, kalau nggak masuk ya ketahuan sekali. Kemudian untuk ruang teori, kita menggunakan ruang 1 yang pertama nih, khusus untuk teknik fabrikasi logam. Ada 3 ruangan di sini. Ruang 1 kita gunakan. Ya, ruang 1 kita gunakan. Kemudian kita lihat ruang berapa lagi. Nah, ini disebut dengan ruang 2. Kita menggunakan ruang 2 di sini. Ya, ruang 2. Jadi untuk belajar teorinya di sini, pelajaran normatif dan adaptifnya di sini di ruang 2. Kita lihat terus ini ruang 2. Ini ruang 2. Nah, sama dinamakanlah ini, harusnya ini ruang 3, tapi ini tulis ruang 4. Nah, di sini belajar, ya. Ini ruang 3. Ya, ruang 3. Kemudian ini untuk toiletnya di sini. Ada toiletnya. Nah, ini toiletnya di sini. Ya. Toiletnya di sini. Atau kamar mandinya sini, bisa di sini masuk. Yang penting selalu dijaga kebersihannya. Nah, itulah kira-kira ruang teori. Kalian di sini juga kita ada mempunyai kantin. Ya, di sini kantinnya di sini. Nah, kantin di sini. Kantin ini belanjanya bukan tunai, tapi pakai voucher. Jadi diganti dulu.
uangnya diganti dengan voucher nanti. Baru kita belanja di sini. Sini kira-kira kantinnya. Ya, kantinnya di depan posisinya nih. Ya, nah sini kantinnya. Baiklah siswa sekalian. Nah, kita lanjut nanti ke tempat olahraga, lapangan olahraganya atau lapangan tempat upacara. Biasanya kalau kita jalan ini harus di selasar ini. Ya, kita selasar sampai nanti ke lapangannya. Kalau jalan rayanya ini di samping kanan saya ini. Ya, di samping kanan kita ini ada jalan rayanya. Ya, jalan raya. Itu banyak di sana kita temukan. Ya, kalau kamu terus ke belakang, ya, ini tempat pompa air bersih. Ya, tempat nampung air bersih itu di atas ada tangkinya. Ya, terus ini yang sebelah kiri kita nih ruang-ruang teori semua di sini. Kebetulan kita ke bagian ruang 1 sampai ruang 3 untuk teknik fabrikasi logam. Ini untuk 6 jurusan lainnya. Kemudian ini kalau lihat kita sebelah kanan kita lagi itu adalah ruang praktek TMPO, teknik manajemen perawatan otomotif. Kalau ke sebelah kirinya di sini ada untuk ruang listrik. Ini mereka 2 lantai. Ini listrik, ruangnya listrik, jurusan listrik di sini. Ya, jurusan listrik. Kalau TMPO ini ruangnya ini. Ya, ini ruang TMPO. Tempat anak-anak otomotif praktek di sini. Kalau listrik sebelah kiri kita ini di jurusan listrik. Kalau itu ada pelangnya, mereknya ada untuk elektronika. Ya, elektronika. Kemudian di sampingnya lagi itu ada jurusan teknik bangunan. Nah, di sini dah lapangan olahraga di sini. Ya. Kemudian sebelah kanan kita ini ada untuk ruang praktek TEK, teknik elektronika daya dan komunikasi. Ya, TEK. Kalau lapangnya di sini kita upacara nih, lapangnya cukup luas gitu. Ya, cukup luas. Kamu udah banyak lihat di YouTube bagaimana bentuk lapangan kita. Ya, bagaimana bentuk lapangan kita di sini. Ya, ini lapangan. Kemudian di depan di sini ini masih ruang TEK. Ya, masih ruang TEK. Kemudian untuk satu lagi gedung ini satu lagi yang bertingkat ini nanti kita dekati gedungnya. Gedung apa aja di sini? Yang 3 lantai di sini. Ya, nah ini gedung yang 3 lantai ini untuk SIJA, Teknik Sistem Informatika Jaringan dan Aplikasi. Nah, ini dia nih gedungnya di sini. Ya. Nah, sini gedungnya di sini. Jadi kita di sini ada 6 jurusan. Baiklah siswa sekalian, kita lanjutkan lagi ruang aula. Kita memasuki ruang aula. Kelengkapan di sekolah dan salah satu adalah aulanya yang banyak digunakan untuk semua kegiatan-kegiatan di sini. Ini aula SMK 26. Kita lihat, kita masuk kita ke dalam. Kita lihat bagaimana kondisinya di dalam, berapa luasnya. Inilah kira-kira aula 26 yang terkenal itu, ya. Nah, di sini aula 26. Jadi kegiatan-kegiatan ada aula, ngapa-ngapain di sini ada kegiatan aula. Kadang-kadang dinas memakai ruang ini buat aula di sini. Buat adakan kegiatan-kegiatan apa di sini. Rapat-rapat, pertemuan-pertemuan bisa digunakan ruang ini. Ruangnya cukup luas sekali gitu. Ya, luas, bersih dan cukup representatif. Nah, itulah kira-kira aula dari SMK 26. Baiklah siswa sekalian, di sini nih lapangan upacara. Di sini ada lapangan basket di sini. Ya, lapangan basket. Di sana ada lapangan tempat panjat tebing lah gitu, ya, panjat tebing sampai ke atas puncak. Itu tinggi sekali itu. Ya, anak-anak SMK 26 udah sering naik ke atas itu. Ya, mereka coba bisa turun ke bawah atau naik dari bawah ini ke atas mereka bisa. Ya, ini lapangnya, lapang tempat olahraga. Ini ada lapangan futsal, lapangan basket juga ada. Kemudian juga poli di sini juga ada. Dan kita upacaranya di sini nih. Ya, kita upacaranya di sini. Ini bisa menampung sekitar 1.600 siswa. Ya, nah, kita upacaranya di sini. Nah, itulah kira-kira lapangan olahraganya. Terima kasih. Ya, bisa kita lihat ini perpustakaannya. Hai Pak, itu ada Bapak petugasnya Pak Daniel. Jadi kalau mau minjam buku, nah bisa dengan Pak Daniel.
Pak Dani. Pak Dani, maaf Pak Dani. Pak Dani, nah ini bisa nih nanti. Ini perpustakaan digital ya? Iya, digital library. Nah. Tapi servernya katanya kebanjiran. Oh ya, kebanjiran. Nanti bisa diperbaiki kali. Kemudian di sini tempat buku-buku. Ya, di sini buku-bukunya semuanya. Ya, banyak buku-buku sini. Nanti kalau butuh buku-buku pelajaran, silahkan menghubungi Pak Dani. 5.000. Ya, 5.000 buku di sini. Jadi siswa sekalian bisa pinjam buku nih. Lihat nih Pak Daninya nih. Nah, kalau pinjam buku sama Pak Dani nanti. Ya, Pak Dani ini asik orangnya loh. Pokok. Ini ensiklopedia. Nah, ini ensiklopedianya di sini nih. Tidak boleh dipinjam tapi baca di tempat. Nah, ini dibaca di tempat di sini nih, ensiklopedianya. Nah, itulah. Ensiklopedia 1.000. 1.000 ya, Pak? 1.000. Waduh, banyak sekali di sini. Kalau nggak salah. Ini buku-buku yang dibutuhkan untuk teknik di sini. Jadi bisa sini nanti. Bisa-bisa aja di sini, bisa juga kamu belajar di sini. Ya, belajar di sini. Ya, belajar di sini. Belajar di sini boleh. Boleh. AC-nya juga. AC-nya juga ada dihidupin. Nah. Ya. Terima kasih Pak Dani. Ya, sama-sama, Mau pindah ke Pak. ruang. Baiklah, siswa sekalian. Ini kita lanjut ke tempat cuci tangan, ya. Ini setiap bengkel kita ini mempunyai tempat cuci tangan. Ini dia tempatnya. Ya, di sini tempat selesai praktek kita dicuci tangan. Ya, ini harus dijaga kebersihannya ya. Ini di bengkel mesin 1 dan bengkel mesin 2. Nanti di siswa sekalian, ini di depan ruang Econet ini, ya di depan ruang ini juga dilengkapi tempat cuci tangan di sini, ya. Di sini bisa dicuci tangannya. Tuh. Selanjutnya siswa sekalian, ini di depan ruang normatif adaptif namanya, tempat ruang teorinya. Di sini juga ditempatkan tempat cuci tangan. Jadi bisa kita cuci tangan di sini. Ya, ini ada kerannya sebelah sini 4. Kita lihat sebelah lagi berapa ada kerannya. Nah, di sini ada 3 kerannya, ya. Kemudian di atasnya juga dilengkapi dengan hand soapnya. Silahkan dimanfaatkan nantinya pada saat pembelajaran. Nah, sekarang kita masuki lagi untuk ruang gurunya. Nah, ruang guru khusus guru produktif, ya, guru produktif. Nah, dilihat di depan ini kita pajang hasil benda kerja siswa. Ini hasil benda kerjanya di sini. Ya, mudah-mudahan kamu bisa seperti ini nanti. Kemudian ini segudang pialanya. Piala-pialanya juga banyak sekali di sini. Ya, prestasi daripada kakak-kakak kamu di sini nih prestasinya. Kita masuki ke ruang guru. Ini ruang guru. Nah, di sini ruang guru. Nah, jumlah gurunya ada 29 orang di sini. Kok 29? Ada 9 orang di sini. Ya, ada 9 orang gurunya di sini. Ya, khusus guru-guru produktif yang mengajarkan praktek di sini. Ya, di sini guru-gurunya duduk. Ya, di sinilah guru-gurunya istirahat. Ya, kamu bisa masuk ke sini kalau memang ada keperluannya atau ada yang ingin ditanyakan sama guru-gurunya. Nah, sinilah ruangnya. Ya. Baiklah siswa sekalian, sekarang kita masuki karena ini jurusannya teknik fabrikasi logam. Nah, di sini banyak prakteknya mengenai logam. Nah, mari ini akan saya tunjukkan bengkel-bengkel yang terdapat pada jurusan teknik fabrikasi logam. Yang pertama disebut dengan bengkel mesin 1. Nah, ini kita coba masuk ke bengkel mesin 1. Apa yang ada di dalam? Ya, kalau kita masuk di dalam ini, yang pertama di sini adalah meja kerja. Ini yang saya lihatkan ini meja kerja namanya, terdiri dari ragum. Ini di sini nanti bisa kita membantu-bantu pekerjaan. Kemudian juga terdapat di sini mesin milling. Ya, mesin milling atau mesin fresh. Ada yang nyebut mesin milling, ada yang fresh. Ini ada beberapa mesin di sini. Nih ada beberapa mesin. Ini milling semua nih. Ya, mesin fresh semua milling. Ini juga mesin milling. Ini mesin ini aktif semua bisa dipakai. Kemudian di sini ada lagi mesinnya, mesin bor di sini. Ini disebut dengan mesin bor. Ya, nah ini mesin bor. Kemudian selain daripada mesin-mesin yang lain ini juga terdapat beberapa mesin bobot di sini. Ya, ini disebut dengan mesin bobot di sini nih. Ini mesin bobot. Nah, untuk pengerjaan daripada logam nanti. Ya, kita menggunakan mesin-mesin ini. Ya, berarti kalau kamu menggunakan mesin ini, yang diutamakan di sini adalah keselamatan kerjanya. Harus diperhatikan keselamatan kerja.
Ini saya memberikan secara singkat aja. Nanti pada saat kegiatan pembelajaran akan lebih jelas lagi. Ini mesin-mesinnya. Ya, ini mesin-mesinnya cukup kuat. Ini mesin-mesin yang mempunyai daya sekitar 6 PK di sini. Ini mesinnya cukup kuat. Nih, saya nampak di sini mesinnya. Ya. Nah, ini bisa digunakan para siswa nantinya. Nah, untuk yang praktek mesin ini digunakan pada kelas 11 dan 12. Nah, ini praktek mesinnya. Ya, ini praktek mesinnya. Kemudian untuk selanjutnya, ini ada lagi untuk praktek pekerjaan dasar teknik mesin. Jadi sebelum ke mesin, kamu kerjanya di sini. Ya, kamu punya kerjanya di sini. Ya, benda kerja ditaruh di sini, kemudian gunakan peralatan-peralatannya. Ya. Kemudian di sini juga terdapat ruang tool, tempat alat-alat di sini nih. Ini ada sebuah ruangan tempat alat-alat di sini. Nah, kemudian di sini juga ada sebagian namanya di ruang teori penunjang praktek. Jadi untuk teorinya sedikit kamu di sini. Kemudian lanjut untuk prakteknya. Di sini nanti prakteknya adalah praktek las. Ini dilengkapi dengan kamar-kamar las di sini. Ya, ini kamar lasnya. Kemudian ini juga meja kerjanya di sini juga ada. Kemudian ini dilengkapi juga kamar-kamar las yang berwarna hijau. Ini kamar-kamar las ini. Kamu kerjanya di dalam ini nantinya. Ya, nah, inilah sekilas tentang ruang. Kita namakannya lah ruangnya ruang mesin 1. Ya. Nah, baiklah siswa sekalian. Nah, di sini kita masuki bengkel mesin 2 namanya. Ya, bengkel mesin 2. Kalau dilihat di sini dia terpampang ada tulisannya tempat uji kompetensi atau TUK, teknik pemesinan. Ya, nah, di sini tempatnya. Nah, coba kita masuki ke dalam ruangannya di sini. Apa yang ada di sini? Kita lihat di sini yang pertama. Ini di pertama namanya ruang teori penunjang praktek. Ya, ini ruang teori penunjang praktek. Ya, ini ruang teori penunjang praktek. Jadi sebelum kita praktek, kita melakukan diskusi-diskusi tentang apa yang kita praktekkan di sini dulu. Nah, setelah benar-benar paham, baru kita lanjut kepada mesinnya. Kalau diperhatikan di dinding masih nempel itu spanduk supaya ada pertanyaan dari kamu nanti. Itu spanduk ini ada waktu pelatihan guru-guru di sini. Guru-guru teknik fabrikasi logam diadakan pelatihan di mana tenaga pelatihnya berasal dari Jerman. Namanya Bapak Luger Mas namanya. Dia merupakan seorang senior experten service. Ya, jadi ahli daripada ahli ini. Ya, itu sekitar bulan Oktober kemarin. Kemudian apa yang ada di sini? Nah, di sini ada juga sedikit ini buku-buku yang akan menunjang kamu praktek, ada sedikit buku-buku di sini. Kemudian di sini juga terdapat ruang tool. Ya, tempat alat-alat di sini nih. Kebetulan posisinya juga masih bergeletakan di sini alat-alatnya. Kemudian selain daripada itu, di sini juga terdapat meja kerja. Ya, mungkin ada meja-meja ya, ada benda-benda kerja yang harus dikerjakan di sini nantinya. Ya. Kemudian di sini juga terdapat ini namanya meja rata. Di sini mejanya terbuat dari marmer, nanti dikasih lihat bagaimana. Kemudian mesinnya ada di sini. Yang pertama ini ada disebut dengan mesin gergaji. Ya, mesin gergaji ini cukup kapasitasnya bisa memotong bahan diameter sekitar 15 cm sanggup dia memotong nih. Ya, besi yang besar yang diameternya sekitar 15 cm sanggup nih dipotong dengan mesin. Kemudian lanjut mesin apa yang ada di sini lagi? Di sini terdapat mesin bubut. Nah, di sini ada 10 mesin bubut di sini nih. Ya, masih oke semua mesinnya, masih bagus semua. Ini mesin bubut untuk pengerjaan logam. Nah, selain mesin bubut di sini juga terdapat beberapa mesin di sini ada disebut dengan milling nih. Nah, pada mesin milling ini terdapat kepala pembagi. Ya, ini ada kepala pembaginya di sini. Ini yang saya lihat ini kepala pembagi, ini mesinnya milling. Ini mesinnya milling. Nah, ini mesin milling. Ya, ini mesin milling. Kemudian juga terdapat mesin gerinda. Ini gerinda rata, surface grinding namanya. Ya, ini surface grinding. Kemudian ini ada lagi mesin gerinda tool grinder untuk mengerinda alat-alat potong. Kemudian juga ini terdapat silinder grinding, mesin gerinda silinder. Kemudian di sini juga terdapat silinder meja lah namanya, ini untuk mengasah-ngasah daripada alat potong, mengasah daripada pahat. Nah, itu kira-kira ya yang ada di ruang mesin 3. Baiklah siswa sekalian, ini kita lanjutkan lagi untuk bengkel las dan fabrikasi di sini. Nah, di sini pada bengkel las ini apa terdapat? Ini ada tabung-tabung gas di sini nih. Ya, tabung-tabung gas isinya
Kalau yang pendek nih tabung gas asetilin atau karbit, sementara yang tinggi ini oksigen di sini. Tabung-tabung oksigen di sini. Kemudian juga di sini terdapat ini ruang tool, tempat alat-alatnya di sini. Kemudian juga di sini terdapat ruang teori penunjang praktek. Di sini terdapat mejanya. Ini mesin-mesin lasnya ditaruh. Ini yang kecil-kecil bisa diangkat, ditaruh di atas meja. Kemudian ini juga dilengkapi dengan meja kerja. Ya, meja kerja di sini. Kemudian di sini juga terdapat mesin las potong. Jadi untuk motong bahan-bahan yang 2 cm, tebalnya plat-plat 2 cm ini sanggup di sini motong. Ini tempat bahan-bahan prakteknya. Ada mesin bor juga di sini. Kemudian di sini ada tempat bahan, mesin bornya juga ada, ini meja-mejanya. Kemudian untuk lasnya, ini mesin-mesin lasnya ini masih hidup semua. Ini ruang-ruangannya warna hijau ini tempat ruang las. Jadi praktek lasnya di dalam sini. Supaya kenapa harus dibikin bilik-bilik las seperti ini? Supaya cahayanya tidak menyebar kemana-mana. Ini mesin lasnya. Ini mesin lasnya. Ya, ini mesin lasnya banyak di sini. Nah, disinilah nanti kalau ini praktek las di sini. Praktek las dan fabrikasinya di sini. Ya, di sini. Kemudian ini ada mesin potong plat. Ya, ada 2 mesin potong plat. Nah, ini kira-kira ruang belajar ruangnya di sini. Ruang lasnya gitu. Ya. Nih. Kemudian ini ada alat di bawah ini untuk las virtual di sini. Jadi saya kayak simulasi aja. Ya, simulasi las. Nah, itu kira-kira dari ruang las sekilasnya. Baiklah, siswa sekalian. Nah, sekarang kita masuki bengkel yang lainnya dari teknik fabrikasi logam dan manufaktur ini. Nah, kita masuki bengkel sensi namanya. Ya, ini gunakan mesinnya, ada juga mesin bubut di sini, ada mesin milling, tapi kontrolnya menggunakan komputer. Nah, ini mesin sensinya. Ini mesin sensinya. Coba kita buka. Ini kontrolnya. Ya, ini kontrolnya. Jadi diatur di sini, nanti mesinnya berjalan otomatis sendiri. Nah, ini mesinnya. Nah, ini sensi milling di sini. Ini sensi milling. Sebelah juga ini sensi milling. Ya, ini sensi milling. Ini juga milling di sini. Atau sensi fresh. Ini lagi ada sensi turning, sensi bubut. Nah, ini kita lihat isinya bagian dalamnya. Nah, ini sensinya. Ini sensinya. Ini kontrolnya. Kontrol dari mesin sensinya di sini menggunakan komputer. Atau dibikin di rancangannya dibikin di laptop dulu, bisa kita pindahkan ke sini nanti. Ya, ini mesin sensinya. Ini juga mesin sensinya di sini. Kita lihat. Ya, di sini mesinnya, di sini kita lihat. Nah, mesin sensi juga, ini kontrolnya. Nah, itu ruang mesin sensi di sini. Kamu nanti bisa praktek sensinya di sini nanti. Nah, itu kira-kira ruang praktek daripada sensinya di sini. Siswa sekalian, ini kita karena ini jurusannya muridnya banyak, ya. Nah, ini bengkelnya juga 3 di sini nih, ya, atau 3 gedungnya lah. Gedung bengkelnya khusus untuk prakteknya 3 gedungnya. Ini di sini ada gedung, ada ruangan di sini. Ini ada 1 ruang untuk belajar, ruang teori di sini. Ini ruang teori namanya, ya. Ini anak-anak juga belajar di sini ruang teori. Kemudian ada lagi yang disebut dengan ruang ekonit di sini nih. Nah, ini ruang ekonit. Ini yang terkenal itu ruang ekonit. Ruang ekonit ini anak-anak yang ini hasil kerjasama Kamar Dagang dan Industri Jerman yang ada di Indonesia yang kerjasama dengan SMK 26. Ya, ini sudah angkatan ketiga sekarang. Berarti kita kerjasamanya sudah 3 tahun. Jadi yang pertama itu dia di perusahaan itu 2,5 kerja praktek itu 2,5 tahun. Sementara dalam waktu 2,5 tahun itu separuhnya gantian. Gantinya maksudnya begini. Prakteknya di perusahaan 3 bulan, kembali ke sekolah 2 bulan. Segitu itu terus bolak-balik selama sampai 1,5 tahun. Nanti pada saat dia di kelas 13, dia full di perusahaan. Kemudian sampai sini ada lagi ini gudang, ruang logistik. Nah, sini peralatan yang dibutuhkan semua
Semua kelengkapan sekolah di sini diambil. Ya, diambil di sini. Ya, tentu ada perizinannya pengambilannya. Ini tempat ruang gudang logistik di sini nih.